Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Ya, saya ingin ajak kita sama-sama membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Bunyi ayat ini sudah kesekian kalinya Bapak Ibu Saudara mendengarkan. Dan untuk kesekian kalinya hari ini kita baca lagi sama-sama untuk mengingatkan kembali, memotivasi hidup kekristenan kita kembali bahwa memang sudah sangat dekat kesudahan itu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 kita baca. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, banyak tanda-tanda yang sudah digenapi oleh Allah. Ya. Seperti minggu yang lalu bagaimana ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang pesat luar biasa. Dan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatifnya orang akhirnya bisa menjadikan teknologi itu sebagai Tuhan. Karena dia bisa mengerjakan hal-hal yang bagi manusia dulu tidak mungkin. Sekarang sudah mulai bisa dilakukan, dikerjakan. Karena nantinya pun antikris juga akan bisa melakukan mujizat, kuasa. Ya, entah dalam teknologi ataupun juga kuasa dalam melakukan jamahan mujizat. Karena firman Allah sudah mencatat dunia gempar. Dan sisi positifnya walaupun teknologi berkembang, justru itu juga merupakan cara yang terbaik untuk firman Allah diberitakan ke seluruh ujung bumi. Amin saudara. Tidak ada yang tidak punya HP, sampai ke puncak gunung pun ya selama masih ada sinyal, ya di pedalaman sekalipun sekarang sudah bisa ditangkap sinyal-sinyal sehingga mereka bisa menjelajah dunia internet, mereka juga bisa mendengar berita kebenaran firman Allah. Ya. Jadi teknologi kalau diterima dengan positif, dilakukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Allah, itu akan menjadi sarana pendukung yang luar biasa. Ya. Dan sebagaimana tanda-tanda juga digenapi, bencana alam, perang, ya ini sudah mulai ada tanda-tanda perang dingin, perang antar saudara, antar wilayah, daerah, demi kekuasaan dan sebagainya, karena gengsi dan sebagainya. Bunuh-membunuh itu seperti hal yang tidak lagi ditakutkan. Hukuman penjara seperti tidak lagi hal yang ditakutkan. Kenapa? Karena seperti itulah pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan di dunia ini. Ya. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bumi ini akan habis, bumi ini akan selesai. Walaupun seperti firman Allah minggu yang lalu, walaupun iblis justru sedang menawarkan di dunia maya sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya di dunia nyata bumi ini semakin bobrok. Bumi ini diambang kehancuran, lapisan ozon sudah robek. Ultraviolet sudah menembus sehingga muncul banyak bermacam-macam penyakit. Ya. Dan dikatakan sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Kalau bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Kalau firman Allah tidak berlalu, berarti orang yang di hidupnya ada firman, dia tidak akan ikut berlalu. Katakan amin. Amin saudara. Kalau dikatakan bumi ini akan berlalu, akan lenyap, tetapi firman Allah tidak akan lenyap. Jadi supaya kita tidak ikut lenyap binasa, miliki firman dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jangan bosan untuk baca firman setiap hari. Jangan bosan untuk dibentuk oleh firman. Karena kadang-kadang firman itu keras, tegas, bagaikan godam, menghancurkan.
bagaikan api yang membakar semak duri kekhawatiran, kesombongan, keangkuhan kehidupan. Ya, bagaikan anak panah yang dihunjamkan, nancap langsung ke dalam hati. Tetapi semuanya untuk merenovasi hidup kita supaya selalu lahir baru, selalu memiliki kekuatan yang baru di dalam pekerjaan firman. Jadi bukalah hati untuk firman, miliki firman. Saudara, ayat ini berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Terus kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya. Mengapa kita harus kuasai diri dan jadi tenang? Supaya bisa berdoa. Ya. Saudara, lawan dari menguasai diri dan tenang itu berarti khawatir, takut, cemas, bimbang, ragu, tidak lagi berpengharapan. Ya, semua hal-hal yang orang mudah menyerah, putus asa, dan tidak lagi yakin bahwa Tuhan beserta. Kok Tuhan tidak melakukan apa-apa? Ya, hanya menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi selalu berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak peduli? Ya. Nah, saya mau memberikan gambaran ayat ini seperti ini, saudara. Ketika ada seseorang mau operasi, ya, misalnya seminggu lagi operasi dan dia harus mempersiapkan diri, dokter minta coba kontrol. Ya. Maka dokter akan berkata, operasi sebentar lagi akan dilakukan. Ya. Karena itu, jaga makan supaya tensinya terjaga, kemudian olahraga. Kenapa? Supaya ketika operasi itu dilakukan, tubuhmu fit dan sehat. Saudara nangkap ini? Saudara nangkap ini? Seperti inilah gambaran bunyi ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai diri, jadilah tenang. Kenapa? Supaya ketika kesudahan segala sesuatu itu datang, ya, kamu sudah siap. Karena apa? Karena kamu sudah membangun kehidupan doa. Diberi penekanan di bagian belakang tujuannya supaya kita memahami. Kita tidak bisa main-main tentang kehidupan doa. Tetapi untuk bisa memiliki kehidupan doa, memelihara kehidupan doa, doa itu menjadi bagian dari seluruh pergerakan atau peredaran darah kita atau detak jantung kita. Tuhan katakan semuanya bisa engkau lakukan, engkau bisa bangun ketika engkau mulai belajar menguasai diri dan tenang. Menguasai diri dan tenang. Kapan seseorang harus menguasai diri dan tenang? Ya. Tidak mudah ketika semuanya dalam keadaan baik-baik, diberkati, sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Oh, kita mungkin bisa belajar. Tapi tidak juga, saudara. Justru ketika semuanya baik-baik saja, kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang justru memperlambat kehidupan persekutuannya dengan Tuhan. Ketika semuanya baik-baik saja, malah cenderung dalam dirinya merasa kuat, sanggup tanpa Tuhan. Ada juga begitu. Ya. Ataupun juga ketika ada pergumulan masalah, berapa banyak kali anak-anak Tuhan itu mudah panik, mudah takut, tidak bisa tidur, merem, tapi jantungnya dek berdetak cepat. Kenapa? Karena tidak tenang. Karena sedang ada masalah. Karena sedang ada dalam tekanan. Nah, dua hal ini yang Tuhan mau itu selalu dibereskan. Mudah? Tidak mudah. Kuasai diri, menguasai diri dan tenang itu tidak mudah. Sebenarnya ini gambaran tentang bagaimana sesuatu yang datang kepada kita, ya, yang bisa membuat reaksi dari hidup kita. Misalnya ada orang yang
anggaplah memfitnah kita. Atau ada orang yang tahu-tahu marah-marah dengan kita. Reaksi kita bagaimana? Bisa enggak kita menguasai diri untuk sabar, tenang? Oke, ini orang salah alamat mungkin. Atau, loh, kamu itu yang nyenggol kendaraan saya, kok kamu turun, kamu yang marah-marah. Ya. Jadi sesuatu yang dari luar, yang datang kepada kita, yang kita lihat, yang masuk ke pikiran, yang kita responi di dalam hati, sehingga akhirnya reaksi kita, reaksi yang positif atau negatif, itu yang harus kita juga waspadai. Mau enggak menguasai diri dan mulai belajar tenang di sana. Ataupun juga reaksi berikutnya, di mana ketika tahu-tahu ada berita dan itu membuat kita rasanya kok seperti ini. Ya. Dari dalam kita keluar, itu pun juga harus kita waspadai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Allah ingin memberikan penekanan bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Mulai bereskan sesuatu yang berhubungan dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Ini satu kesatuan. Karena banyak kali orang bisa mengendalikan ekspresinya di depan orang, tetapi di dalam hatinya, wah jengkelnya luar biasa. Oh ya baik, tapi sebenarnya nyimpan dendam. Ya. Atau sebaliknya, ya, di mana justru ketika seseorang yang sebenarnya mau minta maaf, tetapi karena kita anggap, wah ini salah, kemudian melakukan hal-hal yang justru mungkin omongannya sederhana, tetapi menyakitkan. Ya. Nah, saudara, doa itu bukan perkara yang sepele. Mengapa sih Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasa diri dan tenang supaya bisa doa? Karena doa merupakan hubungan dengan Tuhan. Doa kekuatan yang mengubahkan segala-galanya. Di dalam doa semua bisa terjadi. Di dalam doa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di dalam doa yang lemah jadi kuat. Di dalam doa yang putus pengharapan menjadi semangat kembali berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam doa Tuhan membongkar semua hal-hal yang tersembunyi yang harus dibereskan. Di dalam doa ada koreksi di sana dari Tuhan. Yang Tuhan katakan bereskan, kamu salah, kamu dosa. Ya. Di dalam doa ada kebangunan baru. Kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan seseorang. Di dalam doa rahasia-rahasia firman Allah dibukakan. Di dalam doa Allah menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Ya, di dalam doanya Rasul Yohanes, Daniel diberi penglihatan. Di dalam doa semuanya menjadi berubah. Suasana hati seseorang, pikiran seseorang, bahkan kekalutan yang dialami seseorang, semuanya bisa berubah. Ya. Memang kita tidak bisa pisahkan antara kuasai diri, jadi tenang supaya bisa doa. Karena memang untuk kita bisa menguasai diri, untuk kita bisa jadi tenang, kita harus membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan banyak kali kedekatan itu kita bisa rasakan memang dalam doa. Walaupun kita tidak tutup mata, Tuhan kasih saya sabar, Tuhan kasih saya sabar, Tuhan saya kasih saya bisa mengampuni orang itu. Ya. Ketika mungkin kita sedang terjepit dalam satu masalah, di situ juga kita doa. Ya. Tetapi Allah ingin kata penekanan kuasai diri dan jadi tenang, ini seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius. Kalau engkau berdoa, mempersembahkan persembahan korban, tetapi kamu teringat akan sesuatu kepada saudaramu, tinggalkan persembahanmu.
tinggalkan dulu fellowship itu, bereskan dulu dengan saudaramu. Karena seringkali itu yang menjadi penghambat. Banyak orang ketika berdoa, doanya dijawab. Tetapi tidak sedikit juga orang di mana ketika dia berdoa, mujizat yang lebih besar lagi dinyatakan. Kenapa kadang-kadang selalu ada perbedaan? Karena kadang-kadang sesuatu yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam hati, yang tidak dibereskan, yang seringkali dianggap sepele, itu bisa menghambat jawaban-jawaban doa yang luar biasa itu tidak lagi terjadi luar biasa. Ya cukuplah, jawabannya cukuplah. Tetapi sesuatu yang besar dan dahsyat itu dinyatakan ketika seseorang pun beres di dalam hidupnya. Beres dalam fellowship-nya dengan Tuhan maupun dengan sesama. Jauh lebih baik lagi. Ya. Karena justru itulah di tengah-tengah kesudahan zaman yang akan berakhir, betapa pentingnya kekuatan doa, kehidupan doa dibangun oleh setiap anak Tuhan. Ya. Malam hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Pergumulan saudara, hubungan relasi saudara dengan orang lain, dan sejauh mana saudara membangun relasi dengan Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita, semuanya sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan datang. Ayo bangun fellowship dengan Tuhan. Ayo bangun kedekatan dengan Tuhan. Kapan sih kita harus membangun kehidupan doa? Kapan saja, saudara. Menguasai diri dan jadi tenang itu juga kapan saja, setiap hari kita harus kerjakan. Karena apa? Karena memang setiap hari iblis akan punya banyak cara untuk membuat supaya anak-anak Tuhan suasana hatinya pagi, siang, malam itu selalu berubah. Pagi tenang-tenang aja, tapi siang tahu-tahu rasanya kesal. Ya. Malam rasanya ndak enak sekali. Kenapa? Karena iblis itu aktif. Nah, betapa pentingnya untuk kita anak-anak Tuhan juga aktif untuk selalu menjaga hidup kita. Zaman sekarang berjagalah. Itu bukan hanya berjaga sesuatu yang dari luar yang bisa datang kepada kita, pengaruh-pengaruh dari luar, tetapi juga berbicara tentang ini tadi, jaga hidup kita, kuasai diri kita, dan bangun kedekatan dengan Allah. Karena Mazmur 62 ayat kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Karena apa? Karena orang yang membangun fellowship, kedekatan dengan Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan, rasul-rasul keluar dari penjara senang. Karena apa? Karena mereka menganggap dirinya layak. Ada tanda-tanda milik Kristus seperti Paulus katakan. Kenapa? Padahal dipukul, dianiaya. Tetapi dipukul, dianiaya karena mereka memberitakan kebenaran. Ya. Seperti itulah kehidupan kekristenan. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, sedekat apa? Ya sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Makanya firman Allah berkata, hatinya melekat kepadaku. Hati kita melekat dengan Tuhan. Ya. Walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam tekanan, Filipi 4 ayat 7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Walaupun menderita, ada sukacita di sana, ada ketenangan di sana. Karena apa? Membangun kedekatan selalu dengan Tuhan. Ya, selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Situasi tidak mempengaruhi iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Mari kita sama-sama masuk dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Sekeliling kita bisa menakutkan, karena memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tetapi katakan, Tuhan, saya tidak takut, karena saya percaya Engkau beserta dengan saya. Saya tidak takut karena Engkau memegang hidupku.
ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berikan diri kita untuk Dia pegang hidup kita, untuk memegang tangan kita, menuntun kita. Haleluya, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami Tuhan, pegang dan atur langkah hidup kami Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus kemenangan. Nyatakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hiduplah hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup baru, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ada kesempatan bagi kita selama masa anugerah ini, ada waktu bagi kita untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan sedang bekerja dari ujung bumi. Dia sedang menyempurnakan gerejanya di akhir zaman. Dia sedang melawat pribadi lepas pribadi. Hanya gereja yang disempurnakan, anak-anak Tuhan yang disempurnakanlah yang akan siap menyambut kedatangan yang kedua kali, yang akan terangkat, yang akan masuk dalam kekekalan dalam kerajaan sorga. Karena itu pesan firman Allah, kalau semuanya begitu dekat, semuanya akan berakhir, bumi ini akan berakhir. Kuasai diri dan jadi tenang, artinya bangun persekutuan dengan Tuhan, bereskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan biarkan Allah bekerja dengan firman-Nya dalam hidup kita. Biarkan Allah mengalir dengan kuasa-Nya. Biarkan Allah memulihkan segala apapun yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin melihat anak-anak-Nya hidup dalam perkenanan-Nya, hidup dalam kekudusan-Nya. Ketika Daniel hidup dalam perkenanan Tuhan, mulut-mulut singa dibungkam oleh Allah. Ketika Sadrak, Mesakh, Abednego, Hananya, Misael, Azaria dilemparkan ke dapur api. Dapur api tidak menghanguskan mereka, karena mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka memiliki kehidupan persekutuan, fellowship dengan Tuhan begitu indah. Karena itu ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, hati saya hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan saya hanya untuk menyembah-Mu. Mataku hanya untuk tertuju kepadamu ya Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, agungkan Tuhan. Izinkan kuasa-Nya dicurahkan malam hari ini, melawat kehidupan kita. Kekuatan surga turun dalam hidup kita, melawat kehidupan kita, menjamah, memulihkan, merenovasi, mengubahkan hidup kita semakin berkenan, semakin kudus. Haleluya, haleluya.
kejar hadirat Tuhan, kejar kekudusannya, kejar perkenanannya, kejar hati Tuhan, dapatkan hati Tuhan, dapatkan hati Tuhan. Haleluya. Jangan menyerah, apapun yang terjadi jangan menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan hidup kita. Segala sesuatu Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin kita selalu ingat akan Dia, selalu berseru kepada Dia, selalu berharap kepadanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Nyatakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sejemut kita bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah doa ini, saudara mau tetap percaya kepada Tuhan? Saudara yakin rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita? Walaupun dunia bergoncang, bergelora, situasi tidak baik, mungkin hari-hari ini pun saudara sedang mengalami pergumulan, penderitaan, tekanan, masalah, kesulitan, sakit penyakit mungkin datang dalam hidup kita. Tetapi firman Allah selalu berkata, Allah selalu berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku ini mempunyai rancangan-rancangan yang indah terhadap hidupmu. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangannya memegang hidup kita. Yang Tuhan mau adalah kita tidak menyerah. Kita tidak putus asa. Kita selalu berkata, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya supaya semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nyanyikan dengan iman, ku takkan menyerah.